Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Dharma Saputra dari program studi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya dengan NIM 2311001128. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dalam salah satu kisah Purana dan juga menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan serta mengaitkannya dengan kekinian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang terdapat dalam Upa Purana, yaitu Narasimha Purana. Narasimha Purana adalah salah satu kisah dalam bagian Upa Purana dan mitologi Hindu yang menceritakan tentang inkarnasi atau awatara Dewa Wisnu sebagai Narasimha, makhluk setengah manusia, setengah singa. Diceritakanlah kisah Prahlada. Ayah Prahlada adalah seorang raja raksasa yang bernama Hiranyakasipu. Ia berusaha meyakinkan Prahlada bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dan lebih sakti dari dirinya. Tetapi Prahlada kusyuk memuja Tuhan. Hiranyakasipu membentak putranya, "Jangan sekali-sekali berdoa kepada yang lain kecuali kepadaku. Hiranyakasipu adalah yang teragung di antara semuanya. Aku mendapatkan anugerah tidak bisa terbunuh oleh manusia ataupun binatang. Tidak juga segala macam senjata di dalam rumah atau di luar rumah pada siang hari ataupun malam hari, di bumi ataupun di langit. Lalu di manakah Tuhan yang selalu kau bicarakan berada? Beranikah ia menampakkan dirinya di hadapanku?" Tapi Prahlada yang masih bocah itu bersikeras bahwa Tuhan ada di mana-mana, di luar dan di dalam diri kita, di sekitar kita. Kembali Hiranyakasipu melontarkan perkataan menentangnya. "Apakah dia berada di dalam pilar ini? Jika demikian, biarkan dia keluar dan bertempur melawan aku, atau aku akan membunuhmu." Kemudian dia menghancurkan pilar istananya. Tiba-tiba Wisnu keluar dari reruntuhan pilar itu sebagai Narasimha dan menghancurkan kejahatan dalam wujud raksasa itu. Baik manusia maupun binatang tidak mampu membunuh Hiranyakasipu, tetapi Wisnu muncul dalam wujud setengah manusia, setengah singa. Dia membunuhnya bukan di dalam ataupun di luar rumah, tetapi di ambang pintu. Dia dibunuh bukan pada waktu siang ataupun malam, tetapi pada saat senjakala. Dia dibunuh bukan di bumi ataupun di langit, tetapi di pangkuan Narasimha. Cerita ini tentunya mengajarkan bahwa Tuhan berada di mana-mana. Ia akan hadir dengan berbagai cara untuk membantu umatnya yang percaya sepenuh hati kepadanya. Selain itu, tentunya kisah ini memiliki beberapa makna dan tujuan utama. Seperti yang pertama, perlindungan terhadap yang lemah, di mana Narasimha muncul untuk menyelamatkan Prahlada, seorang anak yang taat beribadah, dari kekejaman ayahnya, yaitu Hiranyakasipu. Dan ini juga mengajarkan pentingnya melindungi mereka yang tidak berdaya dari penindasan. Kemudian, yang kedua, keadilan dan kebenaran selalu menang. Meskipun Hiranyakasipu itu memiliki kekuatan yang besar, namun pada akhirnya ia dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang melawan kejahatan. Kemudian yang ketiga, ketaatan dan keyakinan, yang dimana ini ditunjukkan oleh Prahlada yang tetap teguh dalam keyakinannya meskipun menghadapi ancaman. Ini mengajarkan nilai ketabahan dan juga kesetiaan pada prinsip-prinsip spiritual. Dan yang keempat yaitu batas-batas kekuasaan, yaitu Hiranyakasipu yang merasa dirinya tak terkalahkan akhirnya dihancurkan. Ini mengingatkan akan bahaya kesombongan dan pentingnya kerendahan hati. Selanjutnya kita kaitkan dengan aspek kekinian. Nah, yang pertama tentunya tentang perlindungan hak asasi manusia.
yang dimana kisah ini sangat relevan dengan perjuangan global untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan yang terpinggirkan dari penindasan. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama. Tentunya kisah ini menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah masyarakat yang beragam atau multikultur. Dan yang ketiga, yaitu tentang ketahanan mental. Tentunya kisah ini menginspirasi orang untuk tetap teguh pada prinsip mereka, meskipun menghadapi tekanan sosial atau ancaman pada saat ini. Dan dengan demikian, meskipun narasi Mapurana berasal dari tradisi kuno, namun nilai-nilai dan pelajaran yang terkandung di dalamnya masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan baik itu sosial, politik, dan juga etika di dunia saat ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait kisah yang terdapat dalam narasi Mapurana, yaitu bagian dari Upapurana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tanhana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih.